Halo Sobat Lapor Bang Roni, Sobat LBR dimanapun berada, ketemu lagi. Belakangan ini heboh, lagi-lagi STIP kembali Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta kembali melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sangat miris melihat kejadian ini. Sangat miris melihat kejadian ini. Adanya mahasiswa yang meninggal karena penganiayaan berat. Dan ini bukan cuma sekali. Ini sudah berkali-kali ya. Kali ini korbannya inisial P dari Bali. Dan Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan 3 lagi tersangka baru. Jadi total ada 4 tersangka. Ada FA alias A, ada KAK alias K, ada WJP alias W. Begitu juga, dan itu yang 3 terbaru, dan yang sebelumnya adalah tersangka utama adalah TRS. Dalam hal ini yaitu tersangka penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Saya mau mencoba flashback sebelumnya, bahwasanya STIP Jakarta ini bukan hanya ini yang melakukan, yang pernah kejadian seperti ini bukan hanya ini. Saya punya catatan. Yang pertama tahun 2008, itu sekiranya 12 Mei 2008, tewasnya Agung B. Gultom. Itu tahun 2008 di tangan 10 senior. Di tangan 10 senior. 25 April 2014, tewasnya Diki Handoko yang dianiaya di rumah kos. 2017 Januari, 10 Januari, tewasnya Amirullah Adityas. Dia dianiaya bersama 5 senior. Dan ada lagi yang lainnya 5 luka berat. Yang terakhir ya, belakangan ini 3 Mei 2024. Artinya penganiayaan, perpeloncoan yang mengakibatkan kematian itu sudah 4 kali dalam catatan saya. Bisa dilihat sumbernya banyak dari berbagai berita ya. Nah, namun dari 4 yang sudah meninggal tersebut, itu berarti 2008, 2014, 2017, 2024. Dan ada juga kekerasan lainnya, penganiayaan kekerasan, namun memang tidak menimbulkan maut. Itu ada Daniel Roberto Tampu Bolon, 2015 lalu, Polres menetapkan 5 tersangka. Itu 2015. 2008 juga ada Jegos. Itu hingga mengalami geger otak. Saya mau melihat seperti ini. Apa yang menjadi korelasi pendidikan seorang mahasiswa atau mahasiswi dengan perpeloncoan? Nah, dalam hal ini STIP harus bertanggung jawab penuh. STIP ini ada juga hubungannya dengan Kementerian Perhubungan. Makanya kemarin Bapak Menteri langsung turun. Namun yang disayangkan, Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya, hanya akan mencabut masalah pangkat senior dan junior. Pertanyaan saya, apakah dengan mencabut pangkat senior dan junior di kemahasiswaan, itu bisa menghilangkan perpeloncoan, kekerasan, penganiayaan ya, yang mengakibatkan kematian. Perpeloncoan yang ada unsur kekerasan itu sudah menjadi tradisi. Jika
kita amati dari beberapa kejadian yang saya sebutkan tadi. Terus dikaitkan juga dengan program Pak Nadiem Makarim, Bapak Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Apakah ini yang dinamakannya Merdeka Belajar? Apakah masih relevan dengan proses pendidikan seperti ini untuk zaman saat ini? Berarti STIP tidak mendukung program Merdeka Belajar, atau dalam hal ini program Merdeka Belajar ini gagal dalam penerapannya. Lantas bagaimana menyikapinya? Jangan hanya dicabut sekedar masalah pangkat senioritasnya atau juniornya yang dalam kemahasiswaan. Yang perlu dilakukan adalah segera evaluasi proses pendidikan, sistem pendidikan yang ada di STIP Marunda Jakarta. Yang kedua, lakukan moratorium STIP Jakarta. Bisa itu 3 tahun, 5 tahun tidak menerima mahasiswa baru. Kenapa? Ini perlu dikaji, ini perlu diperbaiki, perlu dibenahi sistem pendidikannya. Karena yang saya sampaikan tadi sudah ada 4 yang meninggal dan 2 luka berat. Bagaimana orang yang dari luar Pulau Jakarta, orang tua mempunyai harapan yang besar kepada anaknya ketika dia kuliah, dia di sana mempunyai harapan untuk bisa bekerja, bisa mempunyai kompetensi setelah di situ. Namun yang didapat adalah ujungnya kematian. Ingat, ini sudah 4 kali. Bapak Menteri Perhubungan, tolong jangan hanya dilakukan masalah senior juga. Kalau itu kan hanya formalitas. Tapi bagaimana sistem pendidikan itu harus berubah. Bagaimana sistem yang dikatakan Pak Menteri Nadiem Makarim itu Merdeka Belajar, ya dibuktikan. Jika seperti ini, pertama, Merdeka Belajar ini gagal. Merdeka Belajar gagal, tidak dapat dilakukan. Dalam hal kegagalan Menteri dalam melakukan programnya. Atau STIP yang tidak mendukung program Merdeka Belajar. Atau Merdeka Belajar hanya lip service. Sehingga kejadian ini berulang terus, berulang kali terjadi, dan selalu korbannya meninggal. Ingat, korban sudah 4 meninggal, dan ada luka kekerasan 2. Ini yang terblow up di publik. Ya kita tidak tahu ya, mungkin dugaan itu bisa saja mungkin yang tidak terpublish pada kekerasan yang lainnya. Ingat, sekali lagi, ini untuk memperbaiki tatanan pendidikan yang seharusnya sudah berubah dengan Merdeka Belajar yang Pak Nadiem Makarim sampaikan. Jadi Bapak Menteri Perhubungan jangan hanya sekedar mencabut junior dan senior, lakukan perubahan sistem, lakukan tata kelola, lakukan sanksi, moratorium penerimaan mahasiswa baru 3 tahun atau 5 tahun, atau jika memang tidak dapat dilakukan, tutup STIP. Bapak Menteri Nadiem Makarim, Bapak Menteri Perhubungan, segera bersinergi. Tidak ada artinya jika hanya istilah yang dirubah, namun dalamannya masih seperti itu saja. Tidak ada artinya. Dibutuhkan adalah perubahan fundamental yang Merdeka Belajar, katanya Merdeka Belajar, tapi faktanya ini menjadi cambukan besar. Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan pernah membubarkan 23 perguruan tinggi. Jika STIP ditemukan adanya suatu pelanggaran administrasi berat, atau tidak mengikuti sesuai perubahan kebijakan pemerintahan pusat atau peraturan perundang-undangan, perguruan tinggi tersebut dapat dibubarkan, dapat dicabut izin operasionalnya. Itu Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Lantas apakah itu dapat dilakukan terhadap STIP? Bisa. Kenapa tidak? Segera lakukan evaluasi, segera lakukan audit, transparansi, bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana sistem pengawasan pendidikannya, apakah itu berjalan? Artinya setiap perguruan tinggi ada pengawasannya, apakah itu berjalan? Bagaimana pengawasan sistem akreditasinya juga gitu. Kok sudah 4 kali masih terus
ada yang memakan korban. Dan dengan perkembangan saat ini ya, pendidikan perpeloncoan itu sudah tidak relevan dengan zaman saya. Yang dibutuhkan saat ini adalah otak, bukan otot gitu. Dan yang sangat disayangkan juga kurikulum atau pembelajaran yang tentang budi pekerti itu sudah dihapuskan ya, atau sudah tidak ada lagi. Bagaimana mempunyai integritas, hal-hal soft skill. Sebenarnya soft skill itu yang diperlukan di dalam era saat ini, bukan hard skill. Soft skill yang utama. Nah, ini tentunya menjadi PR berat, menjadi PR besar bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan dalam menyikapi ini. Lantas bagaimana hukuman berdasarkan pasal 338 dan 351? Jika saya kaji dari perspektif yang berbeda, dari sisi hak asasi manusia, ini sudah tidak relevan. Artinya ketika seseorang yang mati karena dianiaya, dan itu di lingkungan sekolah, sampai kapan STIP terus seperti ini? Sampai kapan pendidikan kita seperti ini? Hanya namanya digantilah Merdeka Belajar lah, inilah itulah, namun faktanya tidak demikian gitu. Yang diperlukan adalah perubahan fundamental dari sistem pendidikannya, dari pengajarannya, dari pengawasannya, dari tata kelolanya, transparansinya, bagaimana pengembangan soft skill itu sebenarnya yang dibutuhkan dalam pendidikan saat ini. Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan segera ambil sikap. Bapak Menteri pernah melakukan pembubaran ke-23 perguruan tinggi, atau setidaknya jika tidak dibubarkan, lakukan moratorium selama 5 tahun untuk STIP agar bisa berbenah, memperbaiki sistem tatanan pendidikan. Jadi Merdeka Belajar bukan hanya lip service, tapi dibuktikan melalui wujud nyata. Kita kawal terus proses hukum yang telah dilakukan Polres Metro Jakarta Utara. Saya yakin dan percaya Polres Metro Jakarta Utara mampu bekerja secara profesional mengungkap kasus penganiayaan ini. Apakah sudah sesuai hukuman, maksimal hukuman 15 tahun tambah 7 tahun terhadap penganiayaan kematian ini? Jika memang mempunyai pendapat yang berbeda, misalnya itu terlalu ringan atau harus lebih berat, silahkan berikan komennya untuk masukan kepada institusi pendidikan kita untuk segera melakukan evaluasi terhadap dunia pendidikan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih.